Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Iskandar dari SMP Negeri 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon. Video ini saya buat dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 7 tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan intisari pemahaman Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, pendidikan dan kebudayaan merupakan satu kesatuan, ya, antara pendidikan dan kebudayaan itu tidak bisa terpisahkan. Pemikiran besar yang dilahirkan dari buah karya Ki Hajar Dewantoro sangat melegenda sekali di benak masyarakat Indonesia. Apalagi dengan semboyan yang beliau cetuskan, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Tentunya kita sebagai guru, kita sebagai pendidik itu sudah tidak asing lagi dengan istilah tersebut. Yang dimaksud dengan ingarso sung tulodo, ketika kita sebagai pendidik, ketika kita sebagai guru, ketika kita sebagai orang tua, itu harus bisa memberikan teladan, harus bisa memberikan contoh yang baik kepada peserta didik kita. Ing madya mangun karso, artinya di tengah kita mampu membangun semangat dan kemauan kita kepada rekan kerja, kepada atasan, kepada lingkungan, itu harus bisa memberikan motivasi tersendiri, ya. Kita semangatnya harus luar biasa, menumbuh kembangkan semangat pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia tidak monoton begitu-begitu saja, tapi ada perubahan yang membawa ke hal yang jauh lebih baik, ya. Kemudian tutwuri handayani itu artinya di belakang memberi dorongan, ya. Kita harus selalu kompak dengan rekan sejawat, dengan atasan, dengan lingkungan juga, dan juga dengan peserta didik kita. Kita adalah satu kesatuan. Kita punya satu tujuan yang sama, yaitu memajukan dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Ayo maju, ayo bangkit untuk masa depan regenerasi pendidikan pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, ya. Semboyan yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantoro tersebut itu merupakan buah dari pemikiran untuk memajukan pendidikan bagi bangsa Indonesia. Menurut Ki Hajar Dewantoro, ya, ada beberapa hal dalam pendidikan yang harus kita ketahui. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak sehingga anak dapat mencapai titik keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tetapi menuntun untuk memperbaiki tingkah lakunya. Kita sebagai pendidik itu punya tanggung jawab untuk dapat menuntun, ya. Dalam arti menuntun ini adalah kita arahkan peserta didik sehingga mereka dapat menemukan jati dirinya. Kita bukan memaksakan kehendak kita supaya mereka menjadi sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita arahkan, kita berikan bimbingan agar mereka mampu menjadi manusia yang seperti yang mereka inginkan. Itu yang kita maksud dengan menuntun sesuai dengan kodrat yang ada pada anaknya. Yang kedua, dalam menuntun ini, pendidik diibaratkan petani yang menanam padi. Dalam menanam padi,
menjadi beras yang unggul, petani akan memiliki berbagai cara dan akan sabar mengurusnya. Sama halnya dengan pendidik dalam kegiatan pembelajaran, guru harus memiliki banyak cara, sabar, dan ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi atau anak yang baik. Betul sekali ya. Dalam menuntun, kita tidak bisa memperoleh hasil yang instan. Tentunya ketika kita menanam yang namanya benih padi, itu ada proses yang lumayan sangat panjang, sehingga benih padi itu bisa menjadi sampai beras ya. Termasuk ketika kita menuntun anak-anak kita, menuntun peserta didik kita tidak bisa dalam waktu instan bisa merubah ataupun bisa memberikan pemahaman langsung kepada mereka. Banyak proses yang harus dilalui, dan itu pasti membutuhkan kesabaran dan keikhlasan bagi kita sebagai pendidik untuk bisa menghasilkan, menciptakan generasi muda yang luar biasa. Pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, yaitu menghamba pada anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada sang anak dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya. Sebab cinta kasihnya kepada anak-anaknya boleh dibilang cinta kasih tak terbatas. Itu merupakan kutipan dari karya Ki Hajar Dewantoro, buku pendidikan halaman 382. Menghamba ini bukan berarti dapat diperlakukan semena-mena, tapi pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak. Pendidikan harus berorientasi pada kebutuhan anak, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kita maksud dengan menghamba pada anak ini adalah kita harus mampu menciptakan dunia bermain bagi anak, dunia belajar yang menyenangkan bagi anak. Jadi bukan anak yang merasa tertekan dengan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah. Kita ambil contoh, misalnya kita belajar matematik. Dengan kata ataupun anak mendengar kata matematik saja, biasanya mereka sudah langsung takut. Sudah langsung yang ada di bayangan mereka, waduh, banyak menghitung. Tetapi dengan nuansa pembelajaran yang berbeda, kita harus mampu membuat pembelajaran di kelas, pembelajaran untuk peserta didik itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan dengan pembelajaran yang lainnya. Yang keempat itu adalah budi pekerti atau watak atau karakter. Ini merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti yang dimaksud adalah bahwa pendidikan bisa memanusiakan manusia menuju perbuatan yang baik. Artinya, dengan pendidikan kita juga harus bisa dan harus mampu membuat dan menciptakan karakter yang paling bagus. Kalau kita hanya menyampaikan materi pelajaran tapi tanpa membentuk karakter ataupun budi pekerti peserta didik kita, maka bisa dikatakan pendidikan yang kita sampaikan itu gagal ya. Karena apa? Ketika anak bisa dikatakan pintar tetapi budi pekertinya tidak ada, itu percuma ya. Terus yang kelima, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantoro, permainan anak itulah pendidikan.
Hajar Dewantoro dalam hal ini, pendidikan harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ya, ini menjadi salah satu dilema juga bagi kita sebagai pendidik, karena mungkin banyak juga di antara kita yang hanya fokus tentang menyampaikan materi pembelajaran tanpa mengetahui anak itu suka ataupun tidak. Tetapi dengan menciptakan suatu permainan, menciptakan suasana yang berbeda, sehingga mereka mampu untuk menyukai, menyenangkan, maka kita bisa memberikan suatu motivasi tersendiri. Yang tadinya si anak tidak suka dengan mata pelajaran tertentu, mereka akan lebih menyukai. Kalaupun itu bukan kemampuannya, minimal mereka akan menghargai semua mata pelajaran yang didapatkan oleh mereka di sekolah. Ada beberapa hal yang bisa kita terapkan agar kelas kita itu sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, kita harus mampu meningkatkan kredibilitas kita sebagai guru. Apa itu kredibilitas? Kita harus bisa memberikan teladan bagi peserta didik kita. Kita harus memberikan pelayanan terbaik untuk siswa kita, dan kita harus memberikan contoh yang baik untuk peserta didik kita. Yang kedua, pembelajaran dirancang bukan hanya sebatas di kelas semata, namun siswa didorong untuk banyak berinteraksi pula dengan lingkungan sekitarnya. Belajar itu bukan hanya ketika ada di kelas, ketika mereka ada di jalan, ketika mereka ada di rumah, ketika mereka ada di lingkungan yang lain. Itu juga merupakan proses belajar, dan itu harus kita sampaikan kepada peserta didik, harus kita informasikan kepada mereka bahwa pembelajaran bukan hanya didapat dari sekolah, tapi dari semua lini yang mereka temui, mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang sangat berharga. Yang ketiga, memperkokoh basis pendidikan karakter dalam setiap proses pembelajaran guna menumbuhkan dan mengembangkan budi pekerti anak. Nah, selain dalam hal pembelajaran, kita juga harus melakukan ataupun menyampaikan ataupun melakukan pendidikan karakter kepada peserta didik. Kita sampaikan kepada mereka bahwa bukan hanya pintar dalam hal akademis, tetapi secara karakter mereka juga harus siap menghadapinya. Setiap penguatan tugas pembelajaran akan dikaitkan dengan kebutuhan dan minat setiap siswa, dan selalu berkomunikasi dengan rekan guru, kepala sekolah, orang tua, ataupun bidang lainnya yang dipandang perlu guna pengembangan kualitas pembelajaran anak yang berpusat pada kebutuhan anak. Intinya, segala sesuatu kebutuhan untuk peserta didik itu harus kita siapkan sehingga generasi penerus bangsa menjadi betul-betul berkualitas, baik secara moral, baik secara spiritual, baik secara akademis, baik secara non-akademis, dan yang lebih penting lagi adalah secara budi pekerti mereka semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video intisari pemahaman dari Ki Hajar Dewantoro. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.